Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nyaman saya buka ya. Baik, insya Allah ini masih jarak yang aman ya. Alhamdulillah juga kita di hari ini level COVID di Jogja sudah turun di level 2. Tetap tingkatkan protokol kesehatan ya. Baik, saya minta tolong berdiri dulu silakan. Ya, berdiri dulu. Ya, silakan berdiri. Diperiksa kembali pakaiannya sudah rapi atau belum ya. Ya, kemudian kalau yang belum dirapikan, dicek lacinya barangkali ada sampah-sampah yang kotor. Dicek dulu laci-laci di mejanya ya. Oke, sudah ya. Oke. Baik, silakan duduk kembali kalau sudah ya. Ya ini penting ya untuk kita tetap disiplin, tetap peduli dengan kebersihan ya. Jadi jangan sampai ada coret-coretan seperti ini ya. Baik, sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya ingin salah satu memimpin berdoa. Siapa? Salah satu? Oke, Evi ya. Silakan dipimpin berdoa, Mbak. Baik, cukup. Terima kasih. Semoga dengan berdoa apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian dari amal baik kita ya. Amin. Baik, bawa presensi dulu ya. Untuk hari ini ganjil atau tidak? Ya, untuk hari ini presensi genap ya. Ananda Nur Azira izin kemana? Oh, itu kegiatan tadi ya, ini sudah disampaikan ya. Oke. Berikutnya Asti Suci Hapsari. Oke, sehat Mbak? Ya, Cinta Desita. Ya. Berikutnya Destiana Putri Amelia. Ya. Ermina Alfianti. Hadir ya. Evi Amelia. Ya, hadir. Berikutnya Fitria Nur Istanti. Ya, hadir. Heni Ermandasari. Hadir. Marcia Faifilia. Hadir ya, Mbak. Nabila Astuti Nengtias. Oke, semangat sekali Nabila. Putri Anggraini. Ya, Putri Isnaini. Kemudian Rafiun Nur Syafa. Ya, Rafiun hadir. Resti Anissa. Ya. Rizky Retno Mawarti. Kemudian Soleha Wulansari. Ya, hadir. Ferica Nabila. Oh, izin satu kegiatan dengan Ananda tadi ya. Kemudian Yaskia Putri Prasetya. Oke, hadir ya. Semua sudah dipanggil ya? Baik, terima kasih. Yang izin nanti biar kegiatannya atau pembelajarannya muncul ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai anekdot ya. Nah, kita akan belajar mengenai anekdot ya. Nah, kira-kira apa anekdot ya? Nah, ini ada Bapak Jokowi sedang tersenyum ya. Berarti ada yang lucu nanti. Nah, kemudian ada apa ini? Kritikan ya. Kompetensi dasar apa yang harus kalian capai di dalam materi anekdot ini ya? Yang pertama adalah kalian mampu mengevaluasi makna tersirat dari anekdot. Jadi kalian nanti harus mampu menganalisis ya, kemudian menyimpulkan kira-kira apa makna tersirat dari anekdot. Kemudian secara keterampilan kalian harus mampu mengkonstruksi makna. Ya,
dari data-data yang kemudian nanti kalian analisis, kalian mampu mengonstruksinya menjadi makna yang utuh. Kira-kira pesan dari anekdot itu apa? Nah, untuk mencapai kompetensi dasar, kalian nanti harus mengaitkan, ya, kemudian harus menentukan makna di dalam anekdot tersebut. Nah, tujuan pembelajarannya apa, ya? Tentu, ya, dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu menyimak video, mengamati, membaca teks, kalian diharapkan mampu untuk mengevaluasi makna anekdot dan juga mampu mengonstruksi makna anekdot. Ya, tentunya dengan sikap yang mengedepankan critical thinking, ya, tanggung jawab. Nanti dengan diskusi maka ada gotong royongnya, ada kreatifnya di situ. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Ada yang pernah menyampaikan kritik? Ya, pernah, ya. Kepada siapa? Orang lain. Oke. Biasanya kritik itu disampaikan karena ada sesuatu yang kurang. Ya. Jadi antara harapan kita dengan kondisi yang nyata itu agak ada kesenjangan begitu, ya. Maka kita perlu menyampaikan kritik. Selain kepada orang, kita juga bisa menyampaikan kepada lembaga atau instansi. Misalkan layanan puskesmas, kok ternyata antriannya panjang, kita bisa menyampaikan kritik itu. Nah, dengan cara apa, ya? Ada yang dengan cara langsung. Pernah menyampaikan dengan cara langsung? Ada yang dengan cara yang lain? Lewat telepon mungkin? Atau biasanya di sebuah lembaga atau instansi ada kotak saran? Pernah lewat situ? Ya, pernah, ya. Nah, itu salah satu cara juga bagaimana kita mampu menyampaikan kritik. Ya, bisa dengan sosial media atau kotak saran. Baik, saya memiliki video, silakan disimak. Untuk teman-temanku yang suka banding-bandingin pelajar dulu dengan pelajar sekarang, mohon mikir dulu. Kalau betul pakai masker tapi jahit nih ke kulitnya, dan nikam dulu. Ini pelajaran yang kita ada tugas yang formatnya bukan uang, bukan PDF. Formatnya amuba, mulai dikit ngebelah diri, udah banyak. Kalau mulai saya takutnya gue hilang dulu yang belah. Kita jangan belajar itu jauh lebih berat ya, kalau sesuatu melihat ke zaman Nabi, sahabat belajar lebih berat. Lewat gurun siang-siang kakak pakai skincare, apa dipamerkan lu kagak, ujung dulu. Tiap jam lebih menulis barang-barang masing-masing tuh. Anak sekarang karantina, tapi stres. Minggu pertama kita ngerjain tugas, minggu ketiga kita yang dikerjain tugas. Lihat tugas mandaku kosong, kayak orang kena gendam. Enggak boleh tahu nggak sengaja dihipnotis gitu. Jadi kalau merasa yang benar, kecuali rumah di Bekasi, sekolah di Kebumen, kalau pergi jalan jongkok, nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Kira-kira makna apa, ya, dari yang disampaikan tadi seorang komika, ya, Bintang Emon? Makna apa yang disampaikan kira-kira? Ya, ada yang menjawab? Saya Mak Cinta. Oke, cinta. Apa kira-kira, Mbak? Bandingin antara Ya, membandingkan antara. Ada yang mau menambahkan? Selain cinta? antara Pak Adi. Ya, Evi silakan. Menurut saya itu membandingkan dulu dengan antara Oke, jadi membandingkan antara pelajar yang dulu sebelum COVID, ya, tentunya, ya, dengan setelah COVID. Ada lagi setelah selain Evi mungkin yang mau menambahkan? Ya, siapa? Retno? Ya, itu gurunya yang sekarang yang pandemi itu masih nggak sekali sama yang dulu. Oh, ya, boleh. Jadi menurut Retno, ya, tadi disampaikan bahwa
dihadapi atau yang diberikan guru kepada murid saat pandemi ini, pembelajaran daring ini dianggap lebih banyak gitu ya dibandingkan dulu belajar sebelum pandemi atau sebelum COVID. Nah, oke. Nah, ini adalah salah satu contoh anekdot ya, video ini salah satu contoh anekdot, tapi yang disampaikan melalui video ya. Sekarang kita lanjut ke. Nah, saya memiliki karikatur atau gambar ya. Kira-kira apa makna dari gambar ini? Ya, di situ ada mobil apa? Polisi. Kemudian ada dua, yang satu cowok, yang satu cewek ya. Kemudian ada keterangannya di situ. Enaknya pacaran sama oknum. Kira-kira oknum apa itu? Oknum polisi ya. Dapat dilihat dari mobilnya dan pakaiannya ya. Pacar aja dijemput, apalagi penjara. Nah, kira-kira ya. Yang pacaran di situ siapa dan siapa? Ya, polisi dan mungkin pacarnya ya gitu ya. Nah, pertanyaan yang muncul kira-kira boleh tidak polisi pacaran menggunakan mobil itu, mobil dinasnya? Tidak. Kalau begitu, kritikan apa yang disampaikan? Kira-kira yang di sini siapa? Hah? Polisinya ya, oknumnya itu ya. Oknumnya itu. Kemudian kira-kira kritikannya apa? Kalau kita sebagai masyarakat melihat seorang polisi ya pacaran dengan mobil dinas, padahal pembelian mobil dinas kita termasuk dari uang kita juga. Kira-kira bagaimana? Rela tidak? Tidak ya, karena tidak diperuntukkan untuk itu. Oke. Jadi intinya tadi yang pertama anekdot bisa disampaikan dengan video. Yang kedua juga bisa disampaikan dengan karikatur. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah dengan teks. Nah, dengan teks, anekdot ini bisa juga disampaikan dengan teks. Memang kompetensi dasar yang harus kita penuhi tadi adalah bagaimana ya kita atau kalian mampu mengevaluasi teks anekdot ya, makna tersirat teks anekdot. Oke, kita coba buat kelompok ya. Silakan nanti ya coba didiskusikan makna apa yang kira-kira yang ada di dalam teks ini ya, didiskusikan secara kelompok. Silakan membentuk 4 ya, masing-masing kelompok 4 orang ini. Ini 1, 2, 3, 4 berarti ini satu kelompok ya. Oke, silakan. Jadi satu nggak apa mbak, mejanya digeser boleh. Kemudian ini 1, 2, 3, 4 ini satu kelompok. Oke, silakan. Kemudian yang di sini satu kelompok. Maju aja mbak yang di belakang mbak. Kemudian yang di sini satu kelompok. Oke, silakan. Maju nggak apa mbak. Sebelumnya diperhatikan dulu ya. Nah, untuk mengevaluasi makna anekdot ya, kita membutuhkan informasi dari yang lain. Karena maknanya kan makna tersirat, bukan tersurat. Artinya kritikan sindiran itu tidak mungkin kita temukan di dalam teks. Jadi kita harus berpikir makna tersiratnya. Oleh karena itu kita membutuhkan adanya konteks. Konteks itu apa? Konteks itu informasi di luar dari apa yang ada di dalam teks. Oke ya. Maka sebelum nanti mengevaluasi makna, kita baca dulu berita terkait dengan teks ini.
Ya, kita akan sulit menganalisis makna karena apa? Ya, karena kita membutuhkan adanya konteks. Ya. Oke, silakan dibuka dulu dengan HP-nya, HP masing-masing, berita dari Alta yang sudah saya kirimkan. Sudah? Bisa dibuka ya? Ya. Nah, sekarang coba dicermati dulu teks beritanya agar kalian bisa membangun kira-kira konteksnya apa sih teks ini gitu. Apa? Ya, polisi lalu lintas. Kemudian hal yang dikritisi menggunakan yang pacaran menggunakan mobil ya menggunakan mobil dinas untuk pacaran ya. Nah, silakan yang mengapanya dijawab. Sudah? Paling kanan. Oke, sambil diskusi, sambil diisi, dikaitkan dengan beritanya, kira-kira apa? Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya, nomor presensinya. Oke, sambil dikaitkan ya antara teksnya dengan beritanya nanti. Terjadi di mana itu beritanya, Pak? Di mana? Jakarta? Ya. Jadi teks itu ilustrasi atau terinspirasi dari berita itu, maka kritikan itu hanya akan kita ketahui maknanya ketika kita juga memahami isi beritanya. Ya, silakan dilanjutkan.
Untuk yang mengapa silakan dituliskan dalam bentuk paragraf ya. Jadi coba dijelaskan ya mengapa itu dikritisi. Tadi kan katanya pendapat kalian bahwa mobil dinas tidak boleh untuk kepentingan pribadi ya, harus juga diperuntukkan untuk dinas gitu. Siapa yang dipilih? Kalau dipilih siapa namanya? Siapa namanya? Dari mana? Tidak sebenarnya. Itu kan ada kata mutasi, mutasi itu apa? Ya, mutasi itu dibiarkan, ya bisa ke daerah lain atau ke bidang pekerjaan yang lain, bidang pekerjaan yang lain. Ya bisa mutasi. Ya, kondisi lalu lintas ya. Ya, hal yang dikritik karena di situ yang untuk kepentingan pribadi, untuk acara. Ya, siapa yang dipilih di situ, yang di sini? Oke, itu seorang apa? Jabatannya di situ? Lantas itu? Ya, polisi lalu lintas. Kemudian kalian dipilih sih? Ya, menggunakan mobil dinas untuk pelajaran. Silakan yang mengapa ini?
membaca beritanya coba dikaitkan dengan teksnya ya. Ya, coba dikaitkan dengan teksnya. Jadi berita itu sebagai landasan atau data atau konteks ya dalam hal ini untuk kita mampu menyimpulkan teks anekdotnya ya. Kalau kita cermati di situ ada kata nah, perhatikan ya. Emang boleh kita pacaran pakai mobil dinas ya? Kemudian kelompok nomor 4 sudah? Oh ya, kita tunggu dulu. Oke, sudah ya? Ya, baik, mari kita coba dipresentasikan ya, agar nanti kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang kira-kira makna yang tersirat dari anekdot ini apa. Oke, karena semua maju, mungkin kelompok pertama dulu, silakan yang mewakili. Ya, di depan sini Mbak. Oke, yang kelompok yang lain sambil di cross check jawabannya, nanti ada yang berbeda atau sama gitu ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Sari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami beranggotakan Cinta Deswita nomor absen 06, Dedi Armadasari nomor absen 16, dan Soleh Kahulan nomor absen 32. Berdasarkan berita dan teks di atas, siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya yaitu oknum Polantas yang pacaran naik mobil dinas. Yang kedua, hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya yaitu penyalahgunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu mengapa kritik tersebut disampaikan? Jawabannya karena sebagai oknum Polantas harusnya memberi contoh untuk taat aturan dan menjadi panutan masyarakat sebagai anggota lembaga yang mengayomi masyarakat, bukan malah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yaitu pacaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita dan kawan-kawan. Tadi yang pertama disebutkan siapanya adalah oknum Polantas. Kemudian apa yang dikritik ya karena tadi menyalahgunakan kewenangannya ya, yang seharusnya disampaikan tadi bahwa polisi seharusnya memberikan contoh dan mengayomi. Oke, berikutnya kelompok yang kedua, silakan yang mewakili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota Marca Faibilia nomor absen 18, Nabila Sutengkias nomor absen 20, Putri Isnaini nomor absen 24, dan Rafiul Nur Syafa absen 26. Berdasarkan berita teks di atas, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya oknum Polantas. 2. Hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya seorang oknum Polantas yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. 3. Mengapa kritik tersebut disampaikan? Jawabannya karena seorang oknum yang melanggar peraturan kerja dengan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Seharusnya kendaraan dinas digunakan untuk pada saat dinas dan kepentingan lainnya saat dinas. Karena oknum sudah melanggar peraturan, sudah seharusnya oknum dikenai sanksi dan dimutasi jabatannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ya, terima kasih Mbak. Ada tambahan ya dibandingkan ya kelompok saya tadi
ada tambahan jawaban dari kelompok 2 yaitu ada sanksi administrasi ya. Oke, baik. Berikutnya kelompok 3. Silakan Mbak. Ya, mewakili silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Eti Amelia Syahputri nomor absen 12, Fitria Nur Istanti nomor absen 14, Putri Anggraini nomor absen 22, Rizky Retno nomor absen 30. Berdasarkan berita dan teks di atas, saya akan mempresentasikan 1. Siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya, oknum Polantas. Hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Mengapa kritik tersebut disampaikan? Karena oknum Polantas melanggar aturan dengan menggunakan mobil dinas patroli untuk mengelilingi kota bersama pacarnya. Sebaiknya lebih mematuhi aturan. Oke, terima kasih ya. Untuk banget ini ada tambahan lagi ya, berkembang. Ditambahkan tadi agar lebih mematuhi aturan. Oke, yang terakhir, silakan Mbak, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4, yang beranggotakan 1. Distiana Putri Amelia nomor absen 8, 2. Erlina Alfianti nomor absen 10, 3. Resti Anissa nomor absen 28, dan 4. Zaskia Putri nomor absen 36. Berdasarkan berita dan teks di atas, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya adalah oknum Polantas yang bernama Bribda Arjuna Bagas. 2. Hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Oknum Polantas yang pacaran menggunakan mobil dinas PJR. 3. Mengapa kritik tersebut disampaikan? Karena seorang oknum harusnya tertib aturan dan tidak melanggar aturan, sehingga oknum Polantas tersebut diberi sanksi dan dimutasi menjadi staf administrasi. Oke, tepuk tangan. Ya. Ya, itu tadi beberapa penafsiran ya dari evaluasi makna tersirat dari apa yang ada di dalam anekdot. Memang penafsiran ini bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain, apalagi ini kan tersirat. Maka kemudian kita membutuhkan tadi konteks tadi. Ya. Mengapa menganalisis makna itu sulit? Ya, karena kita membutuhkan konteks. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus sering membaca informasi agar konteks kita itu juga semakin luas, pengetahuan kita juga semakin luas. Sehingga ketika menafsirkan sesuatu itu juga mudah. Nah, konteks tadi, anekdot tadi dikaitkan dengan berita bahwa ada oknum Polantas yang diberi sanksi mutasi kemana tadi? Ya, dari Polantas menjadi staf administrasi. Setelah ini videonya viral dulu nih di sosial media. Ya, jadi ada yang komen kok bisa seorang Polantas menggunakan mobil PJR untuk pacaran. Kalau kalian jadi pacarnya mau nggak? Enggak. Serius? Nggak mau. Oke, ya paling tidak. Nah, informasi itu yang kita dapatkan. Nah, yang kemudian kita masuk ke dalam anekdot tadi ya. Berarti konteksnya sudah dapat tadi ya. Ada oknum itu karena apa? Setelah videonya viral itu informasi itu sudah kita dapatkan. Berikutnya siapa?
Nah, siapa tadi disampaikan bahwa ada oknum Polantas bernama siapa tadi? Arjuna Bagas. Kemudian apa kan gitu? Ya, karena apa? Karena dia sebagai seorang polisi tadi kalian sampaikan justru menyalahi kewenangannya, diberi amanah mobil dinas malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, mengapa ini ya dikritisi ya? Karena tidak sesuai kan gitu. Polisi yang seharusnya menjadi teladan, taat aturan, simbol kedisiplinan, ketertiban, tetapi justru bertolak belakang dengan image yang dibangun tadi, yang seharusnya tadi. Itu pun kita tahu setelah videonya viral kan gitu. Jangan-jangan di luar sana masih banyak, tetapi belum viral saja kan gitu ya. Nah, itu yang arahnya ke sana. Nah, dari beberapa tadi ada video, kemudian ada karikatur, ada teks. Kita harus simpulkan itu kira-kira anekdot itu seperti apa. Tapi dari penampilan teman-teman tadi ada yang perlu dikomentari nggak? Kira-kira ada yang masih malu-malu, ada yang siapa tadi yang kedua sambil goyang-goyang gini. Ya, yang namanya presentasi itu kan mempersembahkan ya. Jadi sebisa mungkin kita menyampaikan kepada audionya gitu. Harus percaya diri, itu kan yang menulis kalian sendiri. Ya, itu tambahan saja masukkan ya. Nah, dari apa yang kita cermati tadi, kita analisis tadi, kita evaluasi, kira-kira anekdot itu apa? Ya, teks yang bersifat atau isunya adalah kritikan, kemudian sindiran, dan sindiran itu disampaikan secara tersirat atau tersirat? Ya, tersirat, jadi tidak secara langsung, tetapi tersirat. Nah, yang pertama harus ada kritikannya atau sindirannya. Kemudian yang kedua disampaikan dengan cara tersirat. Artinya tidak secara langsung, misalkan mengatakan Polantas, kamu tidak boleh melakukan itu, menyalahi kewenangan, tidak seperti itu, tapi dengan cara tersirat. Nah, biasanya yang dikritisi adalah tokoh publik, kebijakan. Nah, kalau di sini tadi adalah oknum pemerintah ya, polisi kan wakil pemerintah juga di situ ya, yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, berikutnya disampaikan dengan cara yang jenaka. Kalau di dalam teks tadi apa yang lucu kira-kira? Wah, saya nggak mau karena stiker mahal, saya nggak mau kalau dijemput pakai motor kan gitu. Nah, itu kan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Anak sedikit mengeluh ya. Itu boleh disampaikan di dalam teks tadi sudah. Nah, kemudian bisa disampaikan secara lisan dan tertulis. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, kalau kemudian ada yang lucu, kira-kira apa bedanya antara anekdot dengan humor? Apa kira-kira? Ya, kalau anekdot hanya sindiran, tapi kalau humor berupa lelucon. Oke, kita coba simak videonya ya. Apa yang lain paling apa ya? Oke, artis-artis apa ya? Tarinya paling kencang, ada yang tahu? Ya, kita coba. Hah? Ada yang tahu? Ya, kita coba ya. Baik.
Ya, Pak Impor. Ya, itu lucu ya, kita tertawa. Tapi ada kritikannya nggak? Tidak ada. Karena memang tujuan humor hanya membuat orang tertawa. Tidak ada makna yang disisipkan setelahnya. Di dalamnya itu nggak ada. Itu yang membedakan antara anekdot dan humor. Nah ini. Jadi anekdot itu ada sindirannya, memang disampaikan dengan dinakal. Nah sementara humor tujuannya hanya untuk membuat orang tertawa saja. Nah bisa disampaikan dengan sketsa, lisan juga bisa, tertulis juga bisa. Nah sementara teks anekdot ya tadi kan bisa disampaikan dengan video, karikatur, tapi juga berupa teks. Artinya teks anekdot ini apa ya? Teks yang di dalamnya ada kritikannya, ada sindirannya, disampaikan dengan jenaka kan begitu. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pembelajaran hari ini? Ya. Jika tidak, untuk pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengonstruksi makna. Kalau tadi kita baru mengevaluasi saja, mencari apa, kemudian siapa dan mengapa. Nah dari siapa, apa dan mengapa ini kita coba bangun ya, konstruksi itu bangun. Kita coba bangun menjadi makna yang utuh dari sebuah teks anekdot. Nah, bisa disampaikan dengan lisan maupun tertulis. Bisa dengan penjelasan berupa paragraf gitu ya. Tentunya dengan teks yang berbeda. Kita coba menyelami berbagai jenis teks anekdot. Nah, besok kita sampaikan gitu. Jadi harapannya dari sisi pengetahuan kalian mampu mengevaluasi makna, dari sisi keterampilan kalian mampu mengevaluasi makna anekdot ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Kalau kita bisa memahami anekdot apa kira-kira? Ya, tadi kan di awal disampaikan bahwa kalian bisa menyampaikan ya kritik ya. Tetapi kritik biasanya memang disampaikan secara langsung yang disampaikan. Itu berpotensi menyinggung perasaan nggak kira-kira? Iya. Misalkan ada teman kita yang mohon maaf, kok kamu bau sekali, kira-kira tersinggung tidak? Tersinggung. Nah, maka kemudian ada satu cara nih kalau dalam kita kaitkan dengan pembelajaran ini bahwa kita bisa mulai mengkritisi, ya, tetapi tidak secara langsung, bisa dengan tersirat. Nah itu lebih dianggap lebih santun ya dibandingkan kalau kita menyampaikan kritik secara langsung dan apalagi di hadapan banyak orang gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan kritik secara tersirat. Kalau kepada pemerintah ya bisa dengan teks kan begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak, mari kita akhiri. Silakan dirapikan bukunya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing.
di bawahnya ada kalimat apa? Ya, kamu yang penting jangan sampai ada yang tahu. Padahal yang menyampaikan itu siapa? Kalau dalam konteks di dalam beritanya, oknum polisinya ya. Artinya apa? Dia secara etika bagaimana? Seseorang yang seharusnya taat aturan, tapi apa? Ya, itu bisa disampaikan di situ. Di jawaban kalian ya. Jadi seseorang yang seharusnya tadi apa? Taat aturan, disiplin, justru di situ menyalahi kewenangannya. Asalkan jangan ada yang tahu gitu di dalam teks ini ya. Ya, silakan itu dikaitkan ya dengan di jawaban kalian. Sudah selesai? Oke, 5 menit lagi ya. Ya, silakan coba 5 menit lagi disempurnakan. Yang belum selesai diselesaikan, yang sudah selesai disempurnakan.
Dari kesalahannya itu kemudian dia diberi sanksi apa? Ya, dimutasi ya. Kalau dari konteks berita, dia dipindah ke bidang apa? Administrasi ya. Yang tadinya dia bekerja di bidang lalu lintas, diberi fasilitas kendaraan, tetapi malah ya disalahgunakan. Karena ada 4 kelompok nanti semuanya saja ya presentasi ya. Silakan setelah selesai nanti dipilih salah satu yang menyampaikan siapa masing-masing kelompoknya. Biar nanti bisa sebagai perbandingan. Sudah? Paling kanan sudah? Ini sudah? Kemudian yang nomor 3 sudah? Kelompok nomor 4 sudah? Oh ya, kita tutup dulu. Oke, sudah ya? Ya, baik, mari kita coba dipresentasikan ya, agar nanti kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang kira-kira makna yang tersirat dari anekdot ini apa. Oke, karena semua maju, mungkin kelompok pertama dulu, silakan yang mewakili. Ya, di depan sini Pak. Oke, ya Bapak yang lain sambil di cross check jawabannya, nanti ada yang berbeda atau sama gitu ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab Sari dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami beranggotakan Cinta Deswita nomor absen 06, Hedi Erwandasari nomor absen 16, dan Soleh Fahulan nomor absen 32. Berdasarkan berita dan teks di atas, siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya yaitu oknum Polantas yang pacaran naik mobil dinas. Yang kedua, hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya yaitu penyalahgunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga yaitu mengapa kritik tersebut disampaikan? Jawabannya karena sebagai oknum Polantas seharusnya memberi contoh untuk taat aturan dan menjadi panutan masyarakat sebagai anggota lembaga yang mengayomi masyarakat, bukan malah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi yaitu pacaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk ya, untuk kelompok kita dan kawan-kawan. Tadi yang pertama disebutkan siapanya adalah oknum Polantas. Kemudian apa yang dikritik ya karena tadi menyalahgunakan kewenangannya ya, yang seharusnya
yang beranggota Marcia Faipilia nomor absen 18, Nabila Astuti Indias nomor absen 20, Putri Isnaini nomor absen 24, dan Rafiul Nur Syafa absen 26. Berdasarkan berita teks di atas, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya oknum Polantas. 2. Hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya seorang oknum Polantas yang menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. 3. Mengapa kritik tersebut disampaikan? Jawabannya karena seorang oknum yang melanggar peraturan kerja dengan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi. Seharusnya kendaraan dinas digunakan untuk pada saat dinas dan kepentingan lainnya saat dinas. Karena oknum sudah melanggar peraturan, sudah seharusnya oknum dikenai sanksi dan dimutasi jabatannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Nah, terima kasih Pak. Ada tambahan ya dibandingkan yang kelompok satu tadi, ada tambahan jawaban dari kelompok kedua yaitu ada sanksi administrasi ya. Oke, baik. Berikutnya kelompok 3. Silakan Pak. Yang mewakili silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Edi Amelia Saputi nomor absen 12, Fitria Nur Istati nomor absen 14, Putri Anggraini nomor absen 22, Rizky Retno nomor absen 30. Berdasarkan berita dan teks di atas, saya akan mempresentasikan 1. Siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya oknum Polantas. Hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Mengapa kritik tersebut disampaikan? Karena oknum Polantas melanggar aturan dengan menggunakan mobil dinas patroli untuk mengelilingi kota bersama pacarnya. Sebaiknya lebih mematuhi aturan. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3. Ada tambahan lagi ya berkembang. Ditambahkan tadi agar lebih mematuhi aturan. Oke, yang terakhir silakan Pak, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 4, yang beranggotakan 1. Rizdiana Putri Amelia nomor absen 8, 2. Ermina Alfianti nomor absen 10, 3. Resti Anissa nomor absen 28, dan 4. Zaskia Putri nomor absen 36. Berdasarkan berita dan teks di atas, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Siapa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Jawabannya adalah oknum Polantas yang bernama Bribda Arjuna Bagas. 2. Hal apa yang dikritik atau disindir dari anekdot tersebut? Oknum Polantas yang pacaran menggunakan mobil dinas PCR. 3. Mengapa kritik tersebut disampaikan? Karena seorang oknum harusnya tertib aturan dan tidak melanggar aturan, sehingga oknum Polantas tersebut diberi sanksi dan dimutasi menjadi staf administrasi. Oke, tepuk tangan. Ya, itu tadi beberapa penafsiran ya dari evaluasi makna tersirat dari apa yang ada di dalam anekdot. Memang penafsiran ini bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain, apalagi ini kan tersirat. Maka kemudian kita membutuhkan tadi konteks tadi. Ya. Mengapa menganalisis makna itu sulit? Ya, karena kita membutuhkan konteks. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus sering membaca informasi.
agar konteks kita itu juga semakin luas, pengetahuan kita juga semakin luas, sehingga ketika menafsirkan sesuatu itu juga mudah. Nah, konteks tadi, anekdot tadi dikaitkan dengan berita bahwa ada oknum Polantas yang diberi sanksi mutasi kemana tadi? Ya, dari Polantas menjadi staf administrasi. Setelah ini videonya viral dulu nih di sosial media. Ya, jadi ada yang komen kok bisa seorang Polantas menggunakan mobil PJL untuk pacaran. Kalau kalian jadi pacarnya mau nggak? Serius? Nggak mau. Oke, ya paling tidak. Nah, informasi itu yang kita dapatkan. Nah, yang kemudian kita masuk ke dalam anekdot tadi ya. Berarti konteksnya sudah dapat tadi ya. Ada oknum itu karena apa? Setelah videonya viral itu informasi itu sudah kita dapatkan. Berikutnya siapa? Nah, siapa tadi disampaikan bahwa ada oknum Polantas bernama siapa tadi? Adina Bagas. Kemudian apa kan gitu? Ya, karena apa? Karena dia sebagai seorang polisi tadi kalian sampaikan justru menyalahi kewenangannya, diberi amanah mobil dinas malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, mengapa ini ya dikritisi ya? Karena tidak sesuai kan gitu. Polisi yang seharusnya menjadi teladan, taat aturan, simbol kedisiplinan, ketertiban, tetapi justru bertolak belakang dengan image yang dibangun tadi, yang seharusnya tadi. Itu pun kita tahu setelah videonya viral kan gitu. Jangan-jangan di luar sana masih banyak, tetapi belum viral saja kan gitu ya. Nah, itu yang arahnya ke sana. Nah, dari beberapa tadi ada video, kemudian ada karikatur, ada teks. Kita harus simpulkan itu kira-kira anekdot itu seperti apa. Tapi dari penampilan teman-teman tadi ada yang perlu dikomentari ya? Kira-kira ada yang masih malu-malu, ada yang siapa tadi yang kedua sambil goyang-goyang gini, ya. Yang namanya presentasi itu kan mempersembahkan ya. Jadi sebisa mungkin kita menyampaikan kepada audiensnya. Harus percaya diri, itu kan yang terus kalian sendiri. Ya, itu tambahan saja masukan ya. Nah, dari apa yang kita cermati tadi, kita analisis tadi, kita evaluasi, kira-kira anekdot itu apa? Ya, teks yang bersifat atau isinya adalah kritikan, kemudian sindiran, dan sindiran itu disampaikan secara tersirat atau tersirat? Ya, tersirat, jadi tidak secara langsung, tetapi tersirat. Nah, yang pertama harus ada kritikannya atau sindirannya. Kemudian yang kedua disampaikan dengan cara tersirat. Artinya tidak secara langsung. Saya mengatakan Polantas, kamu tidak boleh melakukan itu, menyalahi kewenangan, tidak seperti itu, tapi dengan cara tersirat. Nah, biasanya yang dikritisi adalah tokoh publik, kebijakan. Nah, kalau di sini tadi adalah oknum pemerintah ya. Polisi kan wakil pemerintah juga di situ ya, yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, berikutnya disampaikan dengan cara yang jenaka. Kalau di dalam teks tadi apa yang muncul kira-kira? Wah, saya nggak mau karena skincare mahal, saya nggak mau kalau dituntut pakai motor kan gitu. Nah, itu kan sesuai dengan kondisi saat ini ya. Panas sedikit mengeluh ya. Dicoba disampaikan di dalam teks tadi sudah. Nah, kemudian bisa disampaikan secara lisan dan tertulis. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Nah, kalau kemudian ada yang lucu, kira-kira apa bedanya antara anekdot dengan humor? Apa kira-kira?
Ya, kalau anekdot hanya singular, tapi kalau humor berupa loncat. Oke, kita coba simak video ini ya. Oke, artis-artis apa ya karyanya paling kenceng, ada yang tahu? Ya, kita coba. Hah? Ada yang tahu? Ya, kita coba ya. Ya, ternyata artis apa yang larinya paling kenceng tadi disebutkan apa? Ya, paling umum. Ya, itu lucu ya, kita tertawa. Tapi ada kritikanya nggak? Tidak ada. Karena memang tujuan humor hanya membuat orang tertawa. Tidak ada makna yang disisipkan setelahnya. Di dalamnya itu nggak ada. Itu yang membedakan antara anekdot dan humor. Nah ini. Jadi anekdot itu ada sindirannya, memang disampaikan dengan jenaka. Nah sementara humor tujuannya hanya untuk membuat orang tertawa saja. Nah bisa disampaikan dengan sketsa, lisan juga bisa, tulis juga bisa. Nah sementara teks anekdot ya tadi kan bisa disampaikan dengan video, karikatur, tapi juga berupa teks. Artinya teks anekdot ini apa ya? Teks yang di dalamnya ada kritikannya, ada sindirannya, disampaikan dengan jenaka kan begitu. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pembelajaran hari ini? Ya. Jika tidak, untuk pembelajaran selanjutnya ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengonstruksi makna. Kalau tadi kita baru mengevaluasi saja, mencari apa, kemudian siapa dan mengapa. Nah dari siapa, apa dan mengapa ini kita coba bangun ya, konstruksi itu bangun. Kita coba bangun menjadi makna yang utuh dari sebuah teks anekdot. Nah, bisa disampaikan dengan lisan maupun tertulis, bisa dengan penjelasan berupa paragraf, gitu ya. Tentunya dengan teks yang berbeda. Kita coba menyelami berbagai jenis teks anekdot. Nah, bisa kita sampaikan. Gitu. Jadi harapannya dari sisi pengetahuan kalian mampu mengevaluasi makna, dari sisi keterampilan kalian mampu mengevaluasi makna anekdot ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari apa kira-kira? Kalau kita bisa memahami anekdot apa kira-kira? Ya, tadi kan di awal disampaikan bahwa kalian bisa menyampaikan ya kritik ya. Tetapi kritik biasanya kan disampaikan secara langsung yang disampaikan. Itu berpotensi menyinggung perasaan nggak kira-kira? Misalkan ada teman kita ya, mohon maaf, kok kamu bau sekali, kira-kira tersinggung tidak? Nah, maka kemudian ada satu cara nih kalau dalam kita kaitkan dengan pembelajaran ini bahwa kita bisa mulai mengkritisi, ya, tetapi tidak secara langsung, bisa dengan tersirat. Nah, itu lebih dianggap lebih santun ya, dibandingkan kalau kita menyampaikan kritik secara langsung dan apalagi di hadapan banyak orang gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan kritik secara tersirat. Kalau kepada pemerintah ya bisa dengan teks kan begitu. Ada yang mau ditanyakan?
Baik, jika tidak, mari kita akhiri. Silakan dirapikan bukunya. Dan silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, sudah? Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, mari kita tutup dengan berdoa agar kita selamat nanti sampai di rumah. Ya. Silakan, tadi sudah Eki memimpin doa, sekarang Cinta ya. Silakan juga dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih kita telah memimpin berdoa. Sekali lagi, hati-hati di jalan, kemudian tetap jalankan protokol kesehatan. Walau bagaimanapun kesehatan adalah yang paling penting untuk saat ini ya. Nah, kegiatan kita di sekolah bagian dari pembiasaan agar kita tetap sehat melakukan proses pembelajaran dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.